ini dapat mengikhtisar ya usul fikih Jamul Jawami. Ternyata datang setelahnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari meringkas Jamul Jawami dengan kitabnya Lubbul. Makanya namanya Lub itu inti jantungnya usul fikih. Bahkan bukan hanya meringkas, mensyarah lagi menjadi Ghayatul Usul. Kiai Haji Sahal Mahfuz punya syarah juga namanya Thariqatul Usul. Nanti akan dicetak karya Syekh Mahfuz Termas namanya Nailul Ma'mun. Ini 4 jilid tapi belum keluar, masih mahfutot, masih manuskrip. Nunggu jamaah Nurul Mubin nih yang memuqabalah mengkomparasi mahfutot dari Syekh Mahfuz Termas. Al-Imam Zakaria Al-Ansari berguru lagi dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari. Dikatakan la hijrata ba'dal fath. Siapa orang yang mau mensyarah Sahih Bukhari, maka hendaklah ia malu karena semuanya udah komplit di Fathul Bari. Ini punya kitabnya. Ini Fathul Bari mah tetangga saya. Ini bukan nama orang. Ya, nama kitab syarah daripada Sahihul Bukhari. Itu gurunya Syekhul Islam. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar berguru lagi kepada gurunya Al-Hafiz Al-Iraqi, sahib Alfiyah fil Hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi berguru kepada Al-Imam Alamuddin Al-Attar, murid kinasih kesayangan dari Al-Imam Nawawi, sampai beliau membuat ya biografi khusus kepada gurunya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ya, Alamuddin Al-Attar berguru kepada Imam Nawawi ya, yang dikatakan u'jubatuz zaman. Kedahsyatan zaman bisa mengeluarkan orang umurnya 35 tahun bisa bermanfaat mengarang kitab begitu banyaknya. Di antaranya yang sering kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siapa yang enggak kenal? Semuanya kenal berkahnya itu. Di antaranya lagi Al-Azkar, di antaranya lagi Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' yang dikatakan bukan hanya buat fikih Syafi'i. Majmu' ini meskipun syarah muhadzab tapi dia semua mazhab ya, dibeberkan oleh Al-Imam Nawawi. Umurnya 35 tahun ya, artinya sangat muda, cuman berkontribusi besar demi agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kitabnya Minhajut Thalibin yang kita ngaji setiap Sabtu pagi sama tuan guru kita Mu'alim. Al-Imam Nawawi berguru lagi dengan Al-Imam Al-Irdibili. Beliau berguru lagi dengan Al-Imam Asy-Syamil As-Shaghir. Asy-Syamil As-Shaghir berguru kepada Al-Imam Al-Qazwini. Al-Imam Al-Qazwini berguru kepada Abul Qasim Ar-Rifai. Al-Imam Ar-Rifai berguru kepada Al-Imam Abu Fadl bin Yahya. Beliau berguru kepada ya, ayatun min ayatillah Al-Imam Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali, Hujjatul Islam ala al-Itlaq. Tidak ada satupun ulama yang diberikan gelar Hujjatul Islam selain Imam Ghazali. Kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, kita baca itu mukhtasarnya setiap malam Jumat. Al-Imam Al-Ghazali berguru kepada Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini yang disebut dengan Al-Imamul Haramain, yang pas meninggal itu bercahaya dari jempolnya sampai ketiaknya keluar sinar, menerangi ruangan ya, seorang ulama mengatakan itu tanda bahwa apa yang dilakukan selama hidupnya, dari mengajarnya, menulisnya, berfatwanya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza Imamul Haramain, punya kitab besar namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 20 jilid. Dalam mukaddimahnya beliau katakan hadzal kitabu zakhiratu umri. Ini kitab adalah penghabisan waktu semuanya. Di waktunya beliau habis buat nulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang merupakan syarah ala Mukhtasar Muzani. Imamul Haramain berguru kepada ayahnya Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Al-Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Al-Qaffal hadza tatalmat ala Al-Imam Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi berguru kepada Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Abu Ishaq Al-Marwazi berguru kepada Al-Imam Ibnu Surayj. Ibnu Surayj berguru kepada Al-Imam Al-An'ati. Al-An'ati hadza berguru kepada Al-Imamul Muzani sahibul Mukhtasar. Jadi ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, dia bukukan qaul jadidnya menjadi kitab Al-Itu kebanyakan Al-Um. Akhirnya datang Imam Muzani di ikhtisar. Imam Muzani hadza berguru kepada Imamud Dunya Syamsul A'immah wa Badrut Tatimmah Imamuna fil Madhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Itu gurunya Imam Muzani, Al-Imam Syafi'i. Imam Muzani kuburannya satu gang masih. Itu yang saya sebutkan tadi itu kenapa saya hafal, karena saya lewatin terus setiap hari. Nama-namanya, guru-gurunya itu bersanad sambung ya, sampai kepada Imam Syafi'i.
Al-Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, sahib madhab Malikiyah. Al-Imam Malik berguru kepada Al-Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi silsilatul mubarakah. Jadi kita masuk gerbong orang-orang mulia nih. Muallim Bunyamin sampai Rasulullah itu jelas datanya semuanya. Musannadah, muqa'adah, muassalah. Semuanya tertulis ajarannya. Makanya berkah orang yang ngaji dengan guru yang bersanad. Karena bukan hanya ilmu yang didapat, pancaran Rasulullah itu turun rantai-rantainya ke bawah. Itu Rasulullah cahayanya kalau udah mengeluarkan itu sampai yang bersambung ke bawah-bawahnya dapat kecipratan semua. Siapa kita? Ya, orang biasa yang kalau azan masih entar-entaran aja, yang kalau ibadah masih suka males, tapi masuk gerbong yang tadi tuh sampai ke Rasulullah melalui muallim ya Bunyamin Muhammad itu bisa ditarik kepada Rasulullah sallallahu. Maka jangan lepas ini pengajian. Ya, ini majlisun yu'adilu alfa majlisin. Ini satu majlis di sini itu bisa menggantikan 1000 majlis yang tidak mempunyai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan dengan sanad orang bisa ngomong apa aja sekarang luar biasa. Ya, semua bisa ngelihat ya, seakan-akan dunia itu di genggaman tangannya. Semua bisa dipencet. Macam-macam pemahaman. Makanya kampung kita jaga dengan pengajian-pengajian seperti ini. Kan corongnya keluar. Alhamdulillah Haji Soleh 1 masih bahas sifat 20. Alhamdulillah Haji Soleh 1 masih bahas hikam. Itu mereka anti dengan pengajian begini. Gak mau diapin tasawuf. Mereka gak belajar tasawuf. Boro-boro belajar tasawuf, dengarnya aja udah geli. Tapi kita dibawa oleh guru kita menuju ajaran benar, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Syekhun Fattah. Jangan dilepas. Itu merupakan nikmat yang luar biasa kita bisa berguru kepada seorang yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, di antara alat menuntut ilmu adalah aklun rajah. Akal yang terus-menerus mengikuti pelajaran. Jadi kalau ada kita belajar, kita lihat, oh ternyata begini cara guru belajar. Oh ternyata guru mengajarkan kita dengan luar biasa. Ya, satu-satu ya diterjemahkan, dijelaskan. Dekat contohnya dengan kita semua, kan gitu. Mu'allim kadang kalau ngajar contohnya tentang makanan, kan itu nggak jauh. Ya, kalau makan pada bisa mendikir kagak lama, itu namanya contoh yang dekat. Aklun rajah. Seharusnya kita bisa melihat bagaimana cara berpikir seorang guru sehingga kita bisa mengikuti cara berpikir mereka. Yang ketiga adalah kutubun sihah, kitab-kitab yang sihah, yang mu'tamadah, makhdumah, jilan ajil. Dari generasi ke generasi kitab-kitab itu harus kita bawa lagi ke generasi berikutnya. Alhamdulillah ya, kita semuanya ngaji di sini pakai kitab semua, bahkan difasilitasi oleh sahib majlis. Masih ya, kalau yang punya kitab masih dibagikan ya? Masih itu. Kurang enak apa tinggal datang doang ke sini. Yang belum punya ada kitabnya semuanya. Kan luar biasa, nikmat banget. Yang dipelajari juga luar biasa kitabnya. Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Ya, Syekhun min masyayikhina yaqul. Beliau mengatakan hampir saja ini syarah Ibnu Ajibah itu nggak boleh dipelajari. Khususnya kita orang awam. Kenapa? Karena luar biasa dalam makna dalam kitab Iqazul Himam, hampir aja itu nggak boleh dipelajari, takutnya salah paham doang. Tapi bagaimana guru kita dapat membacakan, menerangin, mensyarahkan kitab itu menjadi dekat dengan kita sehingga nggak terlihat angker. Padahal itu kitab luar biasa. Ya, Iqazul Himam, ya, syarah Ibnu Ajibah, maka dikatakan Ibnu Ajibah kana ajiban. Ibnu Ajibah itu orang yang ajib, yang dahsyat. Bagaimana ya, pengalaman spiritualnya dituangkan dalam syarah Al-Hikam. Al-Hikam wa ma adraka mal hikam. Siapa yang enggak tahu Al-Hikam semuanya? Karangan Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahkan dikatakan kadatil hikamu an takuna wahyan. Hampir saja hikam itu mirip wahyu. Laukana fis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lakanatil hikamu taqumu maqamahu ay maqamal Qur'an. Seandainya salat itu boleh dibaca selain Quran, maka Al-Hikam itu bisa dikatakan mampu menggantikan ayat-ayat Quran ini seandainya. Padahal kan kagak boleh, gesah. Kita membaca sholat dengan ayat, dengan lafaz-lafaz itu merupakan satu isyarat tingginya takbir Al-Hikam.
Makanya yang kita pelajari ini kitab yang luar biasa. Yang terakhir adalah mudawamatun wa ilha. Jadi kita terus mengaji. Mudawamah ay mulazamah fi darsi wa ta'lim wal mudzakarah wa tathbit dan seterusnya. Kita mudzakarah. Ya, kalau kita sudah mudawamah, kita tergolong dalam ahlul majlis itu. Ya kan Mu'alim pernah bilang, kalau orang sudah memang amalannya ngaji malam Rebo, nanti ketika dia wafat malam Rebonya itu di kuburannya dapat pahala dia mengaji waktu hidup, kan gitu. Ya, artinya apa? Karena dia sudah mulazamah, dia mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal. Ini yang harus terus kita pertahankan, ngaji, terus belajar dengan guru kita, karena yang demikian dapat mengantarkan kita kepada mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari ini sekali lagi kita bersyukur dapat memperingati perayaan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan perayaan ini kita berharap kita semakin semangat untuk ibadah, kita semangat untuk menuntut ilmu, kita semakin semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada tuan guru kita yang masih kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesehatan yang sangat sempurna sehingga kita terus dibimbing, terus dibina, terus diajari sampai tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bacakan Al-Fatihah di hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Miftahul Rizki yang telah menyampaikan hikmah maulid pada kesempatan ini. Banyak pengetahuan serta wawasan yang telah diberikan kepada kita, yang tentunya memotivasi kita untuk senantiasa giat untuk mengikuti ta'lim, khususnya yang diajarkan atau yang dipandu oleh guru kita Al-Mu'allim Kiai Haji Bunyadi Muhammad. Tentunya satu kesempatan yang besar kita berada sezaman dengan beliau, karena kita dapat kesempatan mengambil banyak hikmah serta ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati,